Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Tuhfatul Murid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Jauhar Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu akidah atau ilmu kalam dalam madhab ahlu sunnah wal jamaah, yakni Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita buka halaman 3 dan ini adalah video yang ke-10. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa huwa ismullahil a'zami indal jumhur. Wa huwa, dan adapun lafaz Allah, yakni lafzul jalalah, yaitu ismullahi, nama Allah, al-a'zami, yang maha agung, indal jumhuri, halnya tetap menurut jumhur ulama, ay aktsarul ulama. Ada semacam kesepakatan yang dipilih oleh kebanyakan ulama bahwa lafzul jalalah, yakni lafaz Allah di sini adalah ismul a'zam. Ay idza su'ila a'ta wa idza du'iya ajaba. Ketika Allah diminta akan diberi, ketika kita berharap akan dikabulkan. Itu seketika, namanya ismul azam. Wakhtaro, dan telah memilih siapa An-Nawawi, inilah ala shawab, adalah An-Nawawi, telah memilih siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, annahu, kepada sesungguhnya ismul azam, yaitu al-hayyul qayyumu, lafaz al-hayyul qayyum, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Itu lafzul hayyu qayyum, lafaznya itu termasuk ismul a'zam menurut ikhtiarnya Imam Nawawi. Kita lanjutkan. Wa innama takhallafatil ijabatu 'inda ad-du'a'i bihi min ba'din nas litakhallufi syurutil ijabah. Terkait ismul azam, kenapa sebagian orang memiliki perbedaan tentang pengalamannya secara spiritual. Ada yang dikabulkan seketika, ada yang ditunda sampai beberapa masa. Ada juga yang dikabulkan dengan berbeda apa yang diminta, ya. Jadi tidak semua yang kita harapkan bisa terwujud seperti yang kita inginkan. Wa innama takhallafat, dan pastinya silih berbeda, artinya silih berganti. Ada perbedaan apa al-ijabatu, terkabul, inda du'ai, halnya tetap ketika berdoa, bihi, dengan ismul azam, oleh doa bihi dengan ismul azam, min ba'din nasi, halnya tetap dari sebagian manusia, litakhallufi syurutil ijabati, karena ini jawabannya lamnya lita'lil, karena berbedanya syarat ijabah, allati, syurutul ijabah, a'zamuha, yang adapun paling intinya, paling besarnya pengaruh allati atau syurutil ijabah, yaitu aklul halali. Ini kata kuncinya adalah memakan makanan yang halal. Ketika kita ingin doa kita ini manjur, langsung terkabul, cepat terkabul, maka fokuslah dengan aklul halal. Sehingga inilah yang menjadi faktor pembeda antara doa kita yang satu dengan yang lain bersama orang lain, misalnya itu takhallufil ijabah, berbeda-beda.
Jadi berbedanya doa yang terkabul itu tergantung dari syurutil ijabah wa adabiha. Ada adab berdoa, ada syarat berdoa. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Kita lanjutkan, warrahmanur rahimu sifatani ma'khudhatani minar rahmati bima'nal ihsan. Lanjut ke segmen terakhir, tadi lapad ba sudah, ismi sudah, Allah sudah, sekarang yang segmen terakhir yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. War-Rahmanu, dan adapun lapad Ar-Rahman, Ar-Rahimu juga lapad Ar-Rahimu, yaitu sifatani, dua sifat. Ma'khudhatani, yang diambil, yang diekstraksi, keduanya minar rahmati, dari lafad ar-rahmat. Jadi rahima yarhamu rahmatan, fahuwa rahimun, fahuwa rahmanun. Itu ada amthilah mubalaghah. Bima'nal ihsani, dengan makna apa? Makna daripada ar-Rahman ar-Rahim, dengan makna berbuat kebaikan, artinya memberikan anugerah bil fa'li di sini ya, secara seketika. Jadi ta'alluqna kepada sifat qudrat. Jadi ada bil fa'li ya, ada tanjizi di situ. Au iradatil ihsani, atau berkehendak berbuat baik secara bil quwah. Jadi contohnya bil fa'li dan bil quwah ini contohnya begini. Kita lihat Cristiano Ronaldo, dia ini adalah seorang pemain bola ya. Ketika di lapangan, Cristiano Ronaldo menggoreng bola, menggiring bola dengan skill di atas rata-rata. Ketika main bola itu namanya bil fa'li. Tapi ketika Ronaldo sedang di rumah, sedang bersama keluarganya, dia istirahat, tetap Ronaldo ini adalah pemain bola, hanya saja bil quwah ya. Seperti halnya santri itu adalah ulama bil quwah, calon-calon ulama ya. Seketika itu juga bima'nal ihsan, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Ada dua makna di sini terkait makna rahmat. Jika dikaitkan dengan sifat kudrat, maka itu adalah bil fa'li. Allah memberikan Khalid anugerah seorang anak bayi yang baru lahir. Itu namanya al-ihsan atau iradatul ihsan, atau Allah masih memproses bayi ini dalam kandungan. Jadi muridul ihsan. La bima'naha, tidak dengan maknanya ar-rahmat al-asli yang asli. Alladhi makna huwa, yang adapun alladhi yaitu riqqatun, tersentuhnya hati, ada simpati, fil qalbi, di dalam hati, taqtadi, yang mendorong apa riqqah at-tafaddula, kepada berbuat baik, wal ihsan, dan berbuat keutamaan ya, listihalati dzalika, karena mustahilnya itu riqqatan fil qalbi, fi haqqihi ta'ala, di dalam haknya Allah ta'ala. Jadi ketika definisi rahmat dinisbatkan kepada Allah, itu ada mustahilun bi'atibaril mabda, tapi jaizun bi'atibaril ghayah. Ini kita bagi, ada mabda riqqatun fil qalbi, dan ada ghayah, yaitu taqtadi tafadula wal ihsan. Untuk segmen pertama ini mustahil karena ada menyimpan kata qalbun. Mustahil akli, Allah memiliki hati. Jadi tersentuhnya hati, ada rasa simpati untuk berbuat baik, untuk memberikan kasih sayang. Itu maksud daripada listihalati dzalika, karena mustahilnya itu qalbun fi haqqi ta'ala, di haknya Allah ta'ala. Jadi itlaqil malzum ya, wa iradati lazim, di situ yang diucapkan adalah rahmat, tapi yang dimaksud adalah berbuat baiknya ya. Misalnya Zaid seorang dermawan, tiba-tiba ada orang sengaja lewat di depan Zaid. Orang ini
berharap dari lazimnya sifat dermawan apa? Memberi, ya. Itu. Jadi lazimnya daripada memberi adalah lazim daripada dermawan adalah memberi, ya, seperti itu. Jadi ada sengaja lewat di depan dia. Hari berikutnya lewat terus di situ, dikasih terus karena Zaid ini adalah dermawannya. Tidak berbicara pun dia sudah dikasih sama si Zaid ini dengan dermawannya. Jadi itu namanya itlaqil malzum wa iradatil lazim. Yang disebut adalah rahmat, tapi yang dimaksud adalah ihsannya ini, pemberiannya. Farrahmanu, maka adapun lafaz Rahman Ar-Rahim yaitu fi haqqihi, di haknya Allah Ta'ala, yaitu bima'na al-muhsin, dengan mana al-muhsin berbuat baik, au muridul ihsan, au muridi, ya, atau kepada Farrahmanu Rahimu fi haqqihi ta'ala bima'na muridil ihsan. Maknanya adalah berkehendak untuk berbuat anugerah, ya, memberikan suatu anugerah. Lakinil awalu, tetapi adapun yang pertama, yakni lafaz ar-Rahman, yaitu bima'nal muhsin bijalaili ni'am, yang makna berbuat kebaikan dengan nikmat-nikmat yang bersifat global atau makro. Ayat an-ni'ami, tegasnya nikmat-nikmat al-jalilati yang utama, ya. Contoh misalnya, dengan rahmannya Allah memberikan nikmat rumah kepada Zaid. Itu namanya jalailin ni'am. Wathani, dan adapun yang kedua yaitu lafaz ar-rahim, yaitu bima'nal muhsin bidaqaiqin ni'am, berbuat baik dengan makna berbuat baik, bidaqaiqin ni'ami, dengan nikmat-nikmat yang bersifat kecil, ya, lembut. Artinya mikro, ay bin ni'ami, tegasnya dengan nikmat-nikmat ad-daqiqati, yang lembut, artinya mikro. Kita ulangi, dengan rahman ya Allah memberikan rumah kepada Zaid. Rumah impian yang selama ini diharap-harapkan dan dalam doanya dikabulkan. Berdirilah rumah. Dan dengan rahimnya Allah, rumahnya ini komplit. Fasilitasnya ada kolam renang, ada ruangan keluarga, ada furniture yang fasilitasnya lengkap, ya. Ada AC-nya, ada wifi-nya. Kemudian bisa juga rumah ini dijadikan tempat kerja, ya. Jadi kerjanya dari rumah. Itu namanya daqaiqin ni'am. Kemudian li'anna ziyadatal mabna, karena sesungguhnya bertambahnya lafaz. Mabna itu susunan lafaz, yaitu tadulu menunjukkan apa, ziyadatul mabna ala ziyadatil makna, atas bertambahnya makna ghaliban kebanyakannya. Jadi lafaz ar-Rahman 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 huruf. Sedangkan ar-Rahim ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Bertambah banyaknya huruf itu menunjukkan bertambahnya makna. Jadi lafaz Rahman ini lebih, artinya bermakna secara lebih luas daripada Ar-Rahim, ya. Contohnya begini, karoma, memuliakan, tambah hamzah menjadi memuliakan, itu ziyadatil makna. Tapi ghaliban, ya, kebanyakan. Wa inama jumi'a, dan pastinya dikumpulkan. Kenapa basmalah, kenapa Ar-Rahman disandingkan dengan lafaz Ar-Rahim? Wa innama jumi'a, dan pastinya dikumpulkan apa, bainahuma, ini menjadi, ya, apa bainahuma, ya. Jadi ta'alluqnya kepada mustaqirun, ya, yang menjadi naibul fa'il dari jumi'a. Wa innama jumi'a, dan pastinya dikumpulkan apa, bainahuma, tetap diantaranya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, isyaratan, karena isyarah, ay dalalatan khafiyan, ada di situ dalalah khafiyah, sebuah kode, ila annahu, kepada sesungguhnya kelakuan, yaitu yanbaghi,
sangat dianjurkan atau penting sekali apa ayut laba dimintai minhu dari Allah Ta'ala apa an-ni'amu nikmat-nikmat al-haqiratu yang hina kamayan bagi seperti halnya seyogyanya penting apa ayut laba diminta minhu dari Allah apa an-ni'amu nikmat-nikmat al-azimatu yang besar. Seolah-olah isyarat bahwasanya mintalah kepada Allah nikmat yang kecil seperti halnya kita berharap uang yang banyak, uang yang sedikit pun kita minta. Li'anal kulla karena sesungguhnya keseluruhan minhu baik itu minal ni'am al-haqirah wa ni'am al-azimah yaitu minhu berasal dari Allah wahdahu halnya maha tunggal Allah subhanahu wa ta'ala wa yata'allaqu dan berkaitan bil basmalati dengan basmalah apa bahasun kajian-kajian kathiratun yang banyak fala nutilu maka tidak akan memanjangkan obrolan ya nutilu ini domirnya adalah muazim nafsah ya itu musonib fala nutilu maka tidak memanjangkan bahasan siapa kami bidzikriha dengan menceritakan itu abhathun katsirah. Jadi tidak perlu diperpanjang lagi, cukup sampai di sini, bisa disimpel saja. Karena itu masuknya kategori mutawalat. Qauluhu alhamdulillahi ila akhirih qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubi al-musannafati. Qauluhu adapun dawuhnya musannif alhamdulillahi tegasnya lafaz alhamdulillahi ila akhirih dawuhnya musannif yaitu qala telah berkata siapa An-Nawawi Imam Nawawi rahimahullah taala di sini adalah Syekh Syarafuddin An-Nawawi bukan Imam Nawawi Al-Bantani yaitu yustahabu yustahabu kepada lafaz yustahabu disunahkan apa alhamdu membaca alhamdulillah fi ibtida'il kutubi di awal setiap kitab al-musannafati yang ditulis. Sunnah membaca alhamdulillah sebagai pembukaan suatu kitab. Wa kadza dan seperti ini ibtida'il kutub fi ibtida'i durusil mudarrisina di dalam awalan setiap kajian para mudaris, para pengajar wa qira'atit talibina dan membacanya para pencari ilmu baina yadail muallimina di antara hadapan para pengajar. Sawaun sama saja qira'a membaca siapa kullun minal mudarris wa talib wal muallim hadisan kepada ilmu hadis atau fikhan atau ilmu fikih atau ghairuhuma atau selain itu hadis wal fikih. Disunahkan ketika mau membaca daras ya, atau membacanya murid di hadapan guru apa saja materinya baik itu ilmu hadis atau ilmu fikih atau ilmu alat atau ilmu balaghah atau ilmu mantik dan lain-lain sunnah membaca alhamdulillah. Wa ahsanul ibarati dan adapun paling utamanya ibarat pengucapan fi dzalika di dalam itu hamdalah yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz alhamdulillahi rabbil alamin itu kalimat sesuai warid dari Al-Qur'an ya. Intaha telah selesai ayat qaulun Nawawi. Sampai di sini dulu wallahu a'lam bishawab.